Tamu siapa yang mau datang ke rumah ini malam-malam? Yang datang kan si Pedro, adikmu. Hati-hati, Bu. Tak kusangka ilmunya cukup tinggi. Silahkan, Gusti. Tunggu, Gusti. Dari mana kau dapatkan makanan ini? Silahkan, Gusti. Antarkan saya ke sana. Pedro katanya tidak mau kembali ke tempat itu. Di sana katanya banyak mayat yang terbunuh. Iya. Justru karena itu saya harus ke sana. Sudahlah. Tidak perlu kau pikirkan dari mana makanan ini. Yang penting tidak basi dan bisa untuk mengganjal perut. Benar, Gusti. Ayo kita makan. Kalau tidak kau akan kelaparan. Makanan ini adalah makanan khas Peliksan di Keraton Majapahit yang sedang dalam perjalanan, Gusti. Berarti di daerah ini ada Peliksan di Majapahit. Untuk memastikannya, saya harus ke tempat Pedro mengambil makanan itu. Ayo antarkan saya, Pedro. Dia masih takut. Kembali ke tempat itu. Maaf, Bu. Saya merasa ada yang Ibu sembunyikan bersama Pedro. Soal apa, Nak? Soal apa yang Ibu sembunyikan darimu? Soal Pedro. Pedro. Tadi saya melihat ada kelebat orang yang datang ke rumah ini. Tapi ternyata Pedro yang muncul. Maksudmu? Maafkan kalau saya salah. Tapi saya yakin Pedro lah yang berilmu tinggi itu. Mana mungkin. Pedro yang cacat punya ilmu tinggi. Sejak kecil. Dia belum pernah belajar ilmu. Jangan-jangan orang yang berilmu itu masih di luar. Ibu jangan khawatir. Saya akan selalu melindungi Ibu.
Saya yakin ilmumu cukup tinggi, Pedro. Jaga itu. Mentari. Panci. Panci, kau masih ingat aku? Aku ingat. Dulu kita pernah bersama mencari ikan di kali besar belakang rumahmu. Kau ingat itu? Maafkan aku. Kau telah terluka oleh pukulanku. Hentikan langkahmu, Bayu Sagara. Tapi lukamu... Mulut penjilat selalu manis, Bayu Sagara. Aku senang bertemu dengan kalian. Tapi... Aku tidak suka bersentuhan dengan orang yang telah menjadi budak si tolol itu. Apa maksudmu? Kau pasti mengerti maksudku. Maksudmu Gusti Bre Panjarakan? Jangan menyebutnya Gusti di hadapanku. Sudah aku bilang, kau pasti tahu maksudku. Karena kau sudah menjadi penjilat. Jangan merendahkan diriku, Panci. Aku masih punya harga diri. Di mana harga diri seorang lelaki yang telah mengkhianati teman-temannya? Jangan sembarangan menuduh. Aku tidak pernah berkhianat pada siapapun. Kau berkhianat, Bayu Sagara. Padaku, pada teman-temanmu, pada penduduk desamu. Aku makin tidak mengerti maksudmu. Dasar pengkhianat. Hiat! Hentikan, Panci. Kita bisa bicara baik-baik. Tidak ada yang perlu kita bicarakan. Tidak perlu takut, anak muda. Kami tidak bermaksud membunuhmu. Asal kau bersedia menunjukkan di mana teman-temanmu. Rupanya kau umpannya agar kami keluar. Jangan banyak bicara. Majulah kalau berani. Aku masih memberimu kesempatan sampai hitungan ketiga, anak muda. Kalau kau tidak mau buka mulut, terpaksa nyawamu kucabut. Kalian belum tentu menang. Aku sudah melihat ilmu kanuraganmu. Melawan anak muda itu saja aku sudah kewalahan. Apalagi melawanku. Aku tahu. Ilmu cakar besi milik Telik Sandi Gintung Panjarakan memang cukup tangguh. Tetapi kalian belum pernah mengalahkan ilmu kendang sejagat milik perguruanku. Lebih baik menyerahlah, anak muda, agar kau punya kesempatan membalas dendam. Aku anak seorang pahlawan. Harus bersikap jantan. Baik. Hitunganku mulai. 1. Aku tidak perlu hitunganmu.
Baiknya kau tidak turut campur, anak muda. Aku hanya menolong seorang teman. Ayo. Lawan kalian. Dia bukan temanku. Aku juga bukan temanmu. Kau memang sok jantan. Tak pantas dikasihani. Selama ini, tak ada yang susah bagiku untuk menangkap tikus-tikus kerajaan macam dirimu. Sekarang katakan, di mana teman-temanmu itu? Hah? Ayo cepat jalan. Ayo. Kalian pikir aku akan mengatakannya? Kurang ajar. Nyawa sudah tinggal separuh masih bertingkah. Cukup. Sudah kukatakan jangan ikut campur, anak muda. Akan kutunjukkan di mana gerombolan yang kalian cari. Bagus. Katakan di mana mereka. Lepaskan dulu temanku. Jangan sembarangan. Kau juga tidak akan tahu di mana teman-teman berada. Bagaimana Kisanak? Apa kau setuju dengan persyaratanku? Aku meragukanmu, anak muda. Temanmu sendiri bilang tidak tahu. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Sekali lagi kau meragukanku, berarti perjanjian akan batal. Dan kau tak akan mendapatkan apa-apa. Kau memang pengkhianat, Bayu Sagara. Sejak dulu, kau memang tega menjual teman-temanmu sendiri. Cepat tinggalkan tempat ini, Panji. Sekarang katakan, di mana teman-temanmu, anak muda? Sebelum dia pergi, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Temanmu sudah parah. Dia memang bisa meninggalkan tempat ini. Tetapi hanya rohnya. Sabarlah, Panji. Biarkan aku menutup jalan darahmu. Jangan sentuh aku, Bayu Sagara. Biarkan aku mati dalam keadaan bersih dari jamahanmu. Aku tidak mau dikotori oleh pengkhianat seperti kau. Kita sedang terjepit, Panji. Hilangkan buruk sangkamu padaku. Jangan menguri aku. Pikiranmu juga tidak bersih. Sedalam itukah bencimu padaku, Panji? Cepat katakan, di mana teman-temanmu, anak muda? Jangan sampai aku kehabisan kesabaranku. Sesuai dengan persyaratanku, aku tidak akan mengatakan sebelum temanku meninggalkan tempat ini. Kalau memang Kisanak sudah tidak sabar, aku pun tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali melayani kemauan Kisanak. Kau memang licik, cuma mengulur-ulur waktu. Sekarang terimalah sabatan golokku. Lihat!
Ingat, kalian tidak akan lepas dari kejaran para Telik Sandi Gintung Panjarakan. Itu tidak akan terjadi. Karena kalian harus mati. Sekarang juga. Ayo. Sekarang giliranmu. Hentikan Panji. Siapa kalian? Kalian benar-benar telah menguasai Panji sampai dia memusuhiku. Padahal aku temannya sejak kecil. Kami juga teman-temanmu, Bayu. Kalau kalian benar temanku, keluarlah. Biarlah kita bertatap-tatapan. Ayo, keluarlah. Aku tak punya teman yang bersembunyi dalam gelap. Percuma Kakang keluar. Dia tidak akan mengenali Kakang. Malah dia akan menangkap Kakang untuk diserahkan pada raja kecil yang tolol itu. Jangan menghalangi Mentari. Aku pasti mengenali mereka kalau benar temanku. Tadi aku mengenalimu. Aku sudah mengenalimu sejak kau masuk rumah itu. Jadi kau sudah membuntutiku, Panji. Karena aku sudah menjadi musuhmu. Aku tidak akan menentukan sikap. Apakah kita bermusuhan atau tidak. Sebelum kalian semua menampakkan diri. Hati-hati. Omongannya sudah mulai memancing, Kakang. Mentari. Baik. Kami akan segera menemuimu, Bayu Segara. Kakang Durpala. Mundur. Ingatanmu masih cukup kuat, Bayu. Aku gembira kita bisa bertemu kembali. Aku tidak mungkin melupakan kalian, Kakang. Kuharap kau begitu. Itu pasti, Kakang. Apa ya begitu? Kalau kau ingat kami, kau tentu tak akan mengabdi kepada si tolol itu. Panji, katakan terus terang. Apa yang membuatmu begitu benci padaku? Sejak pertemuan kita tadi, kau selalu menyerangku. Padahal aku merasa tidak pernah berbuat salah padamu. Kau ingin tahu? Karena kau... Cukup, Panji. Aku mengerti perasaan Panji, Bayu. Dia marah ketika melihatmu masuk desa ini bersama Bre Panjarakan. Perasaan bencinya padamu melebihi perasaan bencinya pada Bre Panjarakan sendiri. Aku tidak mengerti duduk perkaranya, Kakang. Dengarkan dulu penjelasanku, Bayu. Ada dua hal yang membuat Panji membencimu. Dan ada satu hal yang membuat kami terpaksa memusuhimu. Apa itu, Kakang? Katakan. Kau masih ingat perjanjian kita dulu? Oh, perjanjian. Soal apa? Sudah aku bilang, dia tidak bakal ingat Kakang. Dia sudah keenakan makan gaji tolol itu. Ya, kelihatannya dia sudah lupa. Apa yang kalian bicarakan? Ingat-ingatlah, Bayu. Aku benar-benar tidak ingat, Kakang. Yang aku ingat selama ini, aku tidak pernah berbuat jahat pada teman-temanku. Apalagi kalian semua adalah teman baikku. Teman baik apa? Apa kau masih mengerti arti teman baik? Sabar, Mentari. Biar aku yang jelaskan. Terima kasih, Kakang. Aku yakin kau masih percaya padaku. Tidak perlu, Bayu. Karena aku belum menentukan sikap. Aku bisa percaya padamu, bisa tidak. Yang penting, berterus teranglah. Aku sudah berterus terang. Tapi kau tidak jujur soal perjanjian kita. Kau masih ingat pertemuan kita di kebun Kidemang? Waktu itu kita masih kecil. Kau sudah mulai ingat. Ya. Sekarang aku ingat kalau itu maksudmu, Kakang.
Kita pernah berjanji akan menghancurkan kerajaan Gintung Panjarakan karena telah menyerang desa kita. Nah, sekarang apa yang kau lakukan? Kau harus bunuh Bre Panjarakan. Lebih baik kita bikin perhitungan sendiri saja. Tunggu. Tak usah berpura-pura. Jangan-jangan kau yang melaporkan bahwa ayahku pemimpin gerakan di desa kita. Apa yang kau peroleh dengan melaporkan ayahku pada si tolol itu? Kita bereskan saja dia, kakak. Dia sudah tidak terobati. Aku tidak mau di sini terjadi pertumpahan darah di antara kita. Waktumu hanya sampai tengah malam. Ayo, kita tinggalkan tempat ini. Biarkan dia berpikir untuk mengambil keputusan. Hei! Tidak semudah itu kalian meninggalkan hutan Gintung Panjarakan itu. Rasakan dulu celuritku ini. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.